Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojokio. Yang pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar geografi, terutama konsep esensial geografi, di mana materi ini sering muncul di soal-soal UTBK SBMPTN. Ya, nah seperti apa pembahasan materinya? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas materi konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi ya, itu terdiri dari 10 konsep ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep lokasi ya, di mana konsep ini menunjukkan suatu posisi atau kedudukan suatu tempat ya pada permukaan bumi ya atau ruang tertentu. Di mana konsep lokasi ini nanti dibagi dua, ada konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, yang disebut sebagai konsep lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan letak yang tetap ya terhadap sistem grid ya atau kisi-kisi atau kotak-kotak ya atau koordinat, yaitu sistem koordinat garis lintang dan garis bujur ya. Misalnya Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu contoh dari konsep lokasi absolut gitu. Ya, poinnya letak yang tetap ya terhadap sistem koordinat lintang dan bujur. Oke. Makanya konsep lokasi absolut ini sering disebut sebagai konsep lokasi astronomis ya. Kemudian yang kedua ada lokasi relatif ya, di mana lokasi ini menunjukkan letak atau kedudukan suatu tempat atau wilayah dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi lingkungan di sekitarnya ya, yang memberikan arti penting ya. Letak suatu wilayah dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi lingkungan sekitar ya. Misalnya secara sederhana Indonesia secara lokasi relatif ya terletak di antara dua benua dengan dua samudra ya. Jadi posisi Indonesianya dilihat dengan kondisi lingkungan sekitarnya ya, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Kemudian sama dua samudra ya, Samudra Pasifik sama Samudra Hindia seperti itu. Ya. Nah, seringkali ya lokasi relatif ini sering disebut sebagai lokasi geografis gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya konsep jarak. Nah, konsep jarak pun nanti dibagi dua, ada jarak absolut ya dan jarak relatif ya. Yang disebut sebagai jarak absolut itu adalah jarak yang diukur dengan satuan atau unit standar tertentu yang bersifat mutlak ya. Misalnya satuan kilometer, satuan hektometer, satuan dekameter, meter, desimeter, sentimeter, ya milimeter, ya mil, inci ya dan seterusnya ya. Pokoknya jarak yang ada satuan atau unit standar yang bersifat mutlak gitu. Misalnya jarak rumah saya ke tempat saya bekerja misalnya 10 km ya. Mau dia naik motor mau dia naik mobil ya, mau dia naik kereta ya, pokoknya ya 10 km ya absolut karena ada satuan unit tertentu yang sifatnya mutlak. Ya, itu jarak absolut. Nah, kemudian jarak relatif ya. Jarak relatif ini adalah jarak tempuh yang dikaitkan dengan waktu perjalanan atau waktu tempuh ya ataupun satuan biaya angkutan atau transportasi ya. Jadi jarak tempuh dikaitkan dari dua aspek. Pertama waktu tempuhnya, kedua biaya transportasi atau angkutannya. Misal, jarak rumah saya ke tempat saya bekerja ya 30 menit. Nah, 30 menit itu kan tergantung naik apa. Apakah naik motor, naik mobil, naik kereta ya dan seterusnya. Ya, jadi 30 menit ini menyatakan waktu tempuhnya. Sedangkan misalnya contoh lain lagi ya, jarak rumah saya ke tempat saya bekerja misalnya 50.000. Nah, 50.000 ini menyatakan biaya transportasinya ya, tergantung dia naik apa 50.000 itu kan gitu. Jadi sifatnya relatif ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga ada konsep pola ya. Nah, pola sendiri adalah susunan keteraturan atau persebaran suatu fenomena dalam ruang ya. Diperhatikan lagi ya, susunan keteraturan persebaran suatu fenomena dalam ruang. Artinya adalah tidak mungkin terbentuk pola kalau tanpa persebaran ya, yang sifatnya tentu saja harus teratur ya. Misalnya seperti ini.
ketika saya gambar sebuah wilayah gitu ya, saya gambar sebuah wilayah, kemudian saya gambar satu rumah di tengah gini. Nah, kira-kira menurut teman-teman polanya apa gitu ya? Apakah nanti dia memusat, mengelompok, menyebar, memanjang, dan seterusnya? Itu adalah pola. Nah, kalau kita lihat kasus seperti ini ya, ada ruangnya gitu ya, wilayah misalnya, kemudian ada objek ya di tengah, misalnya rumah satu aja, maka ini tidak bisa disebut sebagai pola karena jumlahnya cuma satu ya, rumahnya cuma satu nih. Nah, karena di sini ada susunan ya yang sifatnya teratur. Nah, jadi kalau yang namanya susunan, dia nggak mungkin single, nggak mungkin tunggal ya. Yang namanya susunan sudah pasti jamak gitu. Misalnya kalau saya tambah rumahnya di tengah lagi gitu. Nah, rumahnya ini ya itu di tengah semua. Nah, ya maka terjadi sebuah pola. Nah, polanya apa? Polanya adalah memusat. Nah, atau center gitu. Karena terletak di pusat saja gitu. Nah, misalnya contoh lain ya, saya gambar ruang lagi ya, kemudian nanti rumahnya berjejer. Nah, ya memanjang jalan misalnya, ya berarti polanya adalah memanjang gitu. Atau misalnya saya gambar ruang lagi, kemudian rumahnya ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Kemudian di sini juga ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Nah, ya ini namanya polanya mengelompok atau klaster. Gitu ya, karena mengelompok di sini ya, di A, di B, di C dan seterusnya gitu. Ya, jadi yang namanya pola dia terbentuk dari susunan ya, persebaran suatu fenomena dalam ruang. Ya, dia harus jamak ya, tidak bisa single atau tunggal. Nah, kemudian yang keempat ada morfologi ya. Morfo artinya bentuk ya. Nah, berarti konsep ini merupakan perwujudan konfigurasi atau bentuk permukaan bumi ya. Jadi bicara bentuk permukaan bumi ya. Sebagai hasil dari proses alam atau tenaga yang membentuknya, baik itu tenaga endogen maupun tenaga eksogen dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya kalau kita mengkaji bentuk gunung api di Indonesia ya, apakah nanti stratovulkano ya, gunung api strato, ataukah nanti dia gunung api mar ya, atau kaldera vulkano ya, atau misalnya dia gunung api perisai atau shield vulkano gitu ya. Berarti bicara bentuk tuh ya, bentuk permukaan bumi ya. Nah, itu contoh dari konsep morfologi. Atau terjadinya pengendapan ya, atau sedimentasi ya, terjadinya erosi ya. Nah, yang mengakibatkan sebuah morfologi yang tadinya misalnya perbukitan berubah berangsur-angsur ya dalam waktu yang lama menjadi akibat pengikisan ya, menjadi dataran misalnya gitu, atau dataran rendah ya. Ya, waktunya lama gitu ya. Atau bicara lipatan, patahan, nah itu juga konsep morfologi. Oke. Kemudian kelima, aglomerasi. Ya, aglomerasi artinya adalah kecenderungan persebaran suatu fenomena geosfer yang bersifat mengelompok ya. Jadi yang namanya aglomerasi sudah pasti mengelompok, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, ya. Contohnya misalnya kasus terbentuknya kawasan industri ya. Yang namanya kawasan industri itu kan pasti dia mengelompok ya di sebuah wilayah. Nggak mungkin kawasan industri itu dia menyebar. Atau terbentuknya pemukiman yang klaster ya, atau mengelompok sesuai dengan strata sosial ekonomi ya, masyarakatnya misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk membedakan pola dengan aglomerasi ya, kalau aglomerasi sudah pasti mengelompok, kalau pola belum tentu. Ya, yang tadi saya bilang pola itu bisa memusat, menyebar, memanjang, ya, juga mengelompok juga, ya, cuma tidak selalu mengelompok gitu. Oke. Nah, kemudian yang keenam ya, keterjangkauan atau aksesibilitas. Ya, ini artinya adalah mudah atau tidaknya suatu wilayah untuk dapat dijangkau dilihat dari sudut pandang lokasi, jarak, morfologi, dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Jadi poinnya adalah kemudahan sarana ya. Nah, jadi bicara sarana dan prasarana. Misalnya jembatan di sebuah desa itu dia terputus ya, sehingga desa tersebut sulit untuk dijangkau ya. Nah, yang namanya jembatan itu sudah pasti prasarana atau infrastruktur gitu. Nah, berarti kajian yang berkaitan dengan tadi sarana dan prasarana atau infrastruktur ya, sehingga nanti mudah atau tidak suatu wilayah untuk dapat dijangkau, itu berarti keterjangkauan atau aksesibilitas ya. Poinnya adalah di prasarana dan sarananya. Oke.
Kemudian nomor 7 ya. Yang ketujuh adalah nilai kegunaan, di mana konsep ini mengkaji manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri. Ya, poinnya adalah nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Jadi yang namanya nilai kegunaan itu bersifat relatif ya bagi yang menggunakan ya. Jadi misalnya gini, bagi petani ya, lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat penting ya. Beda halnya misalnya bagi nelayan ya, dia tidak melihat lahan pertanian sebagai suatu faktor yang penting ya, dia melihat misalnya laut sebagai faktor penting untuk sumber mata pencarian misalnya seperti itu ya. Desa bagi bagi penduduk setempat ya sebagai sarana untuk berkeluarga, kemudian memenuhi kebutuhan hidup ya, misalnya dari bertani, berladang dan seterusnya. Tetapi desa bagi orang kota misalnya sebagai sarana untuk rekreasi ya. Nah, jadi nilai kegunaan atau fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif ya. Kemudian 8 interaksi atau interdependensi, di mana konsep ini mengkaji tentang setiap wilayah tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ya, tetapi memerlukan hubungan timbal balik atau interaksi dengan wilayah lain ya. Bahkan dalam batas-batas atau kondisi tertentu, hubungan timbal balik ini dapat menimbulkan saling ketergantungan atau interdependensi. Ya, jadi yang namanya wilayah itu nggak mungkin dia hidup sendiri, ya. Maka antara satu wilayah dengan wilayah lain dia bisa berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut, gitu ya. Misalnya desa dengan kota saling berinteraksi, desa memasok sumber daya alam ya, bahan pangan misalnya, sedangkan kota memasok faktor-faktor produksinya ya, misalnya pembuatan alat bajaknya gitu ya, mesin penggiling padinya ya, dan seterusnya gitu. Jadi ada interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, biasanya wujud dari interaksi ini dia bisa berupa sebuah pergerakan ya, atau arus ya, misalnya pergerakan atau arus atau perpindahan barang, materi ya, barang jasa misalnya. Kemudian bisa perpindahan manusia ya dalam wujud migrasi ya, urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi ya, dan seterusnya. Ya, ataupun perpindahan dari informasi, gagasan, ide dan seterusnya gitu. Nah, kemudian konsep yang ke-9 adalah diferensiasi area atau perbedaan area ya. Di mana konsep ini menyatakan bahwa wilayah di permukaan bumi itu bersifat unik ya, antara wilayah yang satu dapat dibedakan. Ya, kata kuncinya adalah dapat dibedakan ya dengan wilayah yang lain. Jadi tidak mungkin di permukaan bumi ini ada wilayah yang sama atau identik ya. Misalnya gini, Jakarta dengan Bandung walaupun sama-sama kota ya secara administratif ya, cuma dia berbeda dari sisi bentuk fisik permukaan buminya, budaya dari kotanya gitu ya. Kemudian mata pencarian dari masing-masing warganya ya, itu kan tidak sama persis gitu walaupun sama-sama kota administratif gitu. Ya, jadi wilayah tertentu di permukaan bumi bersifat unik, antara wilayah yang satu dapat dibedakan dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian nomor 10 adalah keterkaitan keruangan ya, di mana konsep ini mengkaji tentang kovariasi spasial antara beberapa faktor dalam suatu ruang. Ya, kovariasi ini menunjukkan derajat keterkaitan atau persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan ataupun kehidupan sosial. Ya, poinnya gini. Ya, poinnya ada di keterkaitan persebaran suatu fenomena dalam suatu ruang. Misalnya saya ingin membangun sebuah industri, maka harus ada keterkaitan antara bahan mentah, pasar, tenaga kerja dalam ruang tersebut, gitu ya. Atau contoh lain misalnya gurun dibentuk oleh keterkaitan antara curah hujan yang rendah di tempat tersebut, kemudian misalnya iklimnya kontinental ya. Nah, kemudian memiliki amplitudo suhu yang tinggi. Nah, itu membentuk gurun ya. Jadi gurun itu memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor pembentuknya gitu. Ya. Nah, itu 10 konsep esensial geografi. Nah, untuk mempermudah kita menghafalnya, biasanya saya memberikan ini ya. Singkatannya adalah jaket Mr. Polo diluakin ya. Jadi Mr. Polo punya jaket diluakin. J-nya adalah jarak, T-nya adalah keterkaitan keruangan, Mister-nya morfologi, Po-nya pola, Lo-nya lokasi, D-nya diferensiasi area, Lo-nya aglomerasi,
A-nya aksesibilitas atau keterjangkauan, I-nya interaksi atau interdependensi, kemudian N-nya nilai kegunaan gitu. Oke, kira-kira mungkin itu saja ya video yang kita bahas kali ini ya tentang konsep esensial geografi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai jumpa lagi.